Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windiani Alda Putri dengan NIM F1D1118027, Teknik Pertambangan 2018 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan skema pembentukan batu bara dari materi mata kuliah sumber energi non-konvensional. Baiklah, sebelumnya, batu bara merupakan batuan sedimen organik yang berasal dari tumbuhan, mudah terbakar, dan memiliki warna dari coklat sampai hitam, yang mana batu bara ini mengalami proses penggambutan dan pembatubaraan. Batu bara juga memiliki rank yang mana semakin tinggi rank dari batu bara, maka kandungan karbon dari batu bara tersebut akan semakin meningkat. Baiklah, dari skema di samping dapat kita lihat yang pertama yaitu material asal, di mana material asal ini dapat terendapkan di rawa gambut dengan dua cara, yaitu autokton dan alokton. Yang pertama yaitu autokton, di mana autokton ini merupakan material asal yang tidak mengalami transportasi. Material asal ini tumbuh dan mati di dekat rawa gambut, sehingga ia terendapkan di rawa gambut tersebut tanpa mengalami proses transportasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu alokton, yang mana material asal ini mengalami transportasi. Material asal ini tumbuh dan mati jauh dari rawa gambut, yang selanjutnya tertransportasi oleh air atau angin menuju ke rawa gambut tersebut. Selanjutnya yaitu proses penggambutan, di mana proses ini harus terendapkan oleh air. Proses ini juga merupakan proses diagenesis atau disebut sebagai proses diagenesis, karena pada proses ini mikroorganisme atau bakteri sangat berperan aktif. Pada proses penggambutan yaitu perusakan oleh mikroba atau bakteri, di mana bakteri pada proses ini yaitu bakteri aerob dan anaerob yang akan mengurai senyawa-senyawa pada tumbuhan. Selanjutnya, proses pembentukan humin dan penurunan keseimbangan biotektonik, di mana pada penurunan biotektonik ini diartikan sebagai bakteri yang semakin berkurang. Selanjutnya yaitu proses metamorfosa. Pada proses ini mikroorganisme tidak lagi berperan aktif, dan proses ini merupakan proses pembatuan. Nah, pada skema di samping dapat kita lihat yaitu rank batubara dari lignit, subbituminus, bituminus, semi antrasit, dan antrasit. Dapat dilihat bahwa semakin rendah rank batubara, maka kandungan air, volatilometer, hidrogen, dan oksigen akan semakin meningkat. Berbanding terbalik dengan karbon, nilai pantul cahaya, dan nilai kalori yang semakin meningkat apabila rank batubara juga semakin meningkat. Nah, komponen-komponen atau kandungan-kandungan tersebut sangat mempengaruhi rank dari batubara, karena apabila semakin tinggi air pada batubara, maka ranknya akan semakin rendah. Begitupun dengan karbon, apabila kandungan karbon presentasinya semakin tinggi, maka rank dari batubara tersebut akan semakin tinggi. Nilai kalori juga mempengaruhi rank batubara, karena semakin tinggi nilai kalori, maka rank batubara akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, pada umumnya karbon pada batubara adalah pada gambut presentasi karbon yaitu 55%, sedangkan pada lignit nilai karbonnya 60%, pada bituminus nilai karbonnya 80%, pada antrasit nilai karbonnya itu 95%. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi karbon, maka akan semakin tinggi pula rank batubara. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi air, maka rank batubara akan semakin rendah. Dan juga kandungan-kandungan lainnya juga dapat mempengaruhi rank batubara.
Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.